что у нас сразу все это рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. Ничего. Kira-kira yang saya tuduh siapa Pak Kiai? Gus Nur, kalau ada kalimat itu mungkin harus dikoreksi ya. Bahwa yang menuduh dalam agama Islam harus mendatangkan bukti. Dan yang dituduh wal yamin itu kafir. Tadi Pak Kiai saya ingin tegaskan, Bambang Tri dan Gus Nur sudah melakukan suatu tuduhan dan kebohongan. Jadi Pak Kiai menganggap saya sudah menuduh seseorang. Saya mau tanya Pak Kiai, yang saya tuduh siapa kira-kira menurut sepengetahuan Pak Kiai? Dalam video yang saya lihat, Panjenengan kan menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Baik. Kemudian Panjenengan sumpah. Baik, berarti saya jelaskan Pak Kiai ya. Agama. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Mau dicatat Pak Kiai. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Betul. Catat ya Pak Kiai. Saya tidak pernah menuduh siapapun. Saya hanya nanya kepada saudara Bambang Tri yang yakin betul bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu beliau, bukan saya. Saya hanya nanya. Nah, karena saking tidak percayanya, maka terjadilah yang menurut saya itu mubahalah. Tantang we. Nah, Pak Kiai bilang tadi harus tabayun. Perlu saya jelaskan kepada Pak Kiai di forum yang terhormat ini, kami ini sudah mencari 1000 cara untuk melakukan tabayun kepada Pak Jokowi, kepada siapapun, tapi selalu ditutup celah tabayun itu. Kami ditangkap, kami dipenjara, kami dikriminalisasi Pak Kiai. Kalau Pak Kiai bisa temukan saya dengan Jokowi sekarang, saya siap tabayun dengan Jokowi sekarang. Saya siap mubahalah dengan siapapun sekarang. Itu Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Jadi intinya saya tidak pernah menuduh sinten-sinten Pak Kiai. Mohon dicatat dalam pemikirannya Pak Kiai. Dan saya sudah berusaha melakukan tabayun Pak Kiai, tapi selalu ditutup. Nah, kira-kira saya mau bertanya, yang salah siapa kalau gini Pak Kiai? Saya sudah, ayo temui saya, ini nomor handphone saya, ini nomor handphone Bambang Tri, 24 jam, siapapun, seknek boleh, presiden boleh, ngabalin boleh, tapi selalu nggak ada respon. Nah, kalau saya kesana sendiri nggak mungkin kayak pas pampresnya kayak gitu kok. Di sini saya tanya Kiai, terus gimana cara saya tabayun Pak Kiai? Sudah tutup. Ampun, masih ada pertanyaan lain Pak Kiai? Ayo sekalian. Ya itu dulu Pak Kiai. Terima kasih. Saya langsung bahwa seharusnya sebelum izin Gus membuat video itu harus dipastikan. Kalau belum pasti ya tidak. Jangan pakai bahasa ubah. Jadi dalam hal ini kalau tanya kepada saya harus nyari siapa? Ya inilah persoalannya. Karena kita tidak punya bukti, akhirnya dikejar. Baik Pak Kiai, saya lanjut. Pak Kiai, dalam hal ini, detik ini, sekarang terbalik suasananya Pak Kiai. Kalau mungkin dulu waktu Pak Kiai di BAP atau waktu Perdata, Bambang Tri yang menuduh, sehingga beban pembuktiannya dibebankan kepada Bambang Tri. Sekarang beda Pak Kiai. Sekarang pidana, sekarang kami yang dituduh nih Pak Kiai. Yang menuduh dalam hal ini jaksa penuntut umum. Kami yang dituduh ini nuduh menodai agama, nuduh mubahalah sesat, nuduh bohong, menimbulkan keonaran, nuduh bahwa Bambang Tri ini bohong. Berarti beban pembuktiannya kan bukan kepada kami Kiai, tapi kepada jaksa penuntut umum. Mohon dinasihati Pak Kiai, mana buktinya mana sekarang yang asli? Saya jawab. Jadi Gus Nur, sehubungan dengan hal ini, mengapa saya didudukkan di sini? Karena atas tuduhan itu. Secara agama, sekali lagi saya sangat hati-hati. Saya tanya dulu, dan saya ulangi, video panjenengan diperdengarkan oleh 50 ulama. Saya tanya, apa letak kesalahannya? Kesalahannya adalah karena tidak mendatangkan 2 orang. Baik, saya potong Kiai. Yang 2 orang, yang 1 orang nggak mau didatangkan Pak Kiai itu. Kita siap Pak Kiai, kita siap ketemu Pak Kiai. Baik. Saya cuma mendengarkan saja. Saya tidak bisa menjawab, bukan kapasitas saya. Jadi itu logikanya, Lanjut pertanyaan lainnya. Baik. Jadi gini Pak Kiai,
Bagaimana Pak Kiai bisa menganggap mubahalah yang saya lakukan ini urusan duniawi? Pripun itu Pak Kiai? Saya mohon pencerahan. Oh, enggak. Dalam masalah ini hindari saja. Tetapi karena sudah terlaksana. J. Dalam masalah ini saya tidak menitik beratkan kepada persoalan duniawi karena itu relatif ya. Iya. Menurut Panjenengan itu besar itu urusan serius. Betul, bukan duniawi Pak Kiai. Bukan duniawi kata Panjenengan. J. Tapi ada juga mengatakan ini kan bisa saja dibuktikan di pengadilan mana yang Baik, itu saja. cukup. Jadi perlu saya jelaskan Pak Hakim, ini yang saya lakukan ini semata-mata bukan duniawi Pak Kiai, tapi menyangkut hajat 270 juta rakyat. Oke, bukan duniawi. Kalau duniawi Pak Kiai semua orang tahu berapa orang yang keberatan. Saya tidak termasuk yang 270. Oke. Jangan ada cuan, jangan ditek. Saya Oke, jadi kalau ijazahnya ternyata palsu, kan akhirnya 270 juta rakyat yang jadi korban. Itu loh maksudnya ya, dengan kebijakannya gitu. Tapi oke, kita nggak usah melebar kemana-mana ya. Cara pertanyaannya Baik, jadi pertanyaannya Pak Kiai. Oke, pertanyaan selanjutnya aja. Menurut Pak Kiai, sumpah jabatan itu mubah atau bukan Pak Kiai? Saya fokus ke mubahalah. Lagi tadi jenengan disumpah pakai Quran. Bukan mubahalah tadi. Oh bukan gitu. Terus hakim, menteri, siapa disumpah itu menurut jenengan bukan mubahalah. Bukan. Apa itu Pak Kiai? Ya sumpah biasa. Sumpah jabatan. Ya sumpah saksi. Ada yang terlepas sebentar. Iya. Tadi baru saya ingat menuduh dengan sumpah. Ya, betul kan? Iya, tadi begitu. Menuduh dengan sumpah atau pakai sumpah. Nah, Pak Kiai sudah bersumpah tadi, pakai Al-Quran. Terus menuduh ini nggak benar. Nah, jadi teori Pak Kiai itu mengenal diri sendiri. Ingat kabur maktab di dalam lagi. Antakulu malatabalu. Kalau dihormati saksi ini memberikan pendapat ya. Baik. Yang menuduh ini kan Menuduh dengan sumpah. untuk umum menurut Baik Pak Kiai, jadi saya closing statement aja Pak Kiai izin. langsung aja. Oke, saya closing. Menurut saya sumpah pejabat, menteri siapapun yang disumpah termasuk jenengan tadi itu juga mubahalah menurut saya. Dan itu gini, jadi saya nyalon diri jadi bupati dan saya terpilih, maka saya disumpah jabatan. Walaupun secara kasat mata saya seorang diri, tetapi secara hakikat saya tidak seorang diri. Saya bersumpah dengan dua pihak, bahkan tiga pihak. Pertama dengan Allah, dengan jabatan saya. Kedua dengan rakyat yang memilih saya. Walaupun secara teknis rakyatnya tidak dihadirkan di pengadilan waktu sumpah itu. Ya, right. Itu menurut pengertian saya Pak Kiai. Baik. Statement ya, statement aja nggak usah dijawab itu statement. Terakhir. Pendapat beliau, ya pendapat. Nggak usah dijawab. Jadi, bukan pertanyaan, tidak usah jawab. Lanjut ke udah, Nakwan? Nggak, Pak Menteri. Ada pertanyaan atau Satu lagi Pak Kiai, satu lagi. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur. Saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama. Tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Pak Kiai, Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. ini mau dipahami ini sidang bukan ngajak. Di luar pengadilan, monggo. Itu di luar nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini ya. Dia katanya selalu depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Tadi dibilang Pak Kiai tadi ya. Oke. Lagi makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo siapa yang berani mubahalah sama saya. Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini situasinya bukan untuk orang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, menes sengsara Pak Hakim. Risiko ya, dicatat omongan jenengan ya, risiko ya. Risiko. Oke, Allah yang tahu nanti. Waspada ya, waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Amin. Allahu Akbar. Malam ini sidang. Saya beringatkan sekali lagi saya beringatkan. Sekarang mubahalah sama saya di masjid. Ayo jaksa awani lah. Tolong pengamanan kalau penonton tidak bisa ditertibkan suara keluar. Oke, baik terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, nanti mubahalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar. Kan ada urusan di agama. Sudah.
Sudah ditanggapi. Majelis ini sudah melebar, sudah melebar yang bersangkutan. Udah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak inginkan bermubahalah di ruang Di masjid aja nanti, di masjid ya Pak Prianto ya. Di masjid. Oke. Tak tunggu. Silakan lanjutnya Pak Bambang Tri. Bambang Tri ada pertanyaan atau pertanyaan Pak? Oke. Pertanyaan langsung lima pertanyaan. Biar cepat sudah. Kita beristirahat. Ya itu nih memang Anda bahaya wajib malah. mengetahui sumber hukum dalam Islam termasuk kias, ya. Walaupun tidak persis, tapi kalau bisa diperbandingkan, bisa dijadikan dasar. Pak Kiai mengetahui dasar penentuan awal bulan Ramadan yang melihat hilal. Bila seorang gembala seorang saja bersumpah melihat bulan, maka anak bulan hilal besok harus puasa. Itu Kanjeng Nabi yang tahu. Terus Pertanyaannya, apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan kelihatan saya adalah itu palsu. Kemudian saya bersumpah kepada publik bahwa yang saya lihat itu benar. Saya benar-benar melihat hilal ijazah Jokowi palsu. Ya, itu intinya keyakinan Pak Bambang Tri meyakini jangan sih. Bagaimana itu disalahkan? Ya, pendapat saya ya, pendapat ini ya. Pendapat saya, Mas Bambang, kalau hilal itu kan tidak ada hubungannya dengan orang. Ini Gak ada dong puasa semua orang kok. enggak, maksudnya tidak menuduh orang. Saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar. Bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya. Jadi dalam masalah ini kalau dikiaskan dengan hilal beda, tidak ada Sumpahnya. Dalam- Kalau seorang anak gembala, walaupun dia anak gembala, berani bersumpah melihat hilal. Ya. Walaupun dia Ya. seorang diri Ya. dan dia hanya seorang gembala yang telanjang kaki, Nabi mengatakan besok puasa. Ya. Kemudian dijawab Pak, sesuai pendapat Kiai. Ya. Saya ingin menjawab bahwa kasusnya berbeda. Kasusnya dalam masalah ini tidak ada tuduhan dan orang yang disakiti. Dalam pengertian dituduh. Kalaulah salah, tidak ada implikasi berkaitan dengan misalnya orang itu akan tercemar namanya. Itu soal ijtihadiyah. Termasuk ini sebenarnya ijtihadiyah. Iya. Panjenengan itu Saya punya ijtihad, Anda punya ijtihad. So, what's wrong? Ini saya cuma Tapi sama-sama ada dasarnya kan? Yes. Saya nggak punya niat percaya agama apalagi sengaja. Itu menjadi pendapat Anda nanti disampaikan nanti dalam keterangan. Terima kasih ini Pak Hakim, izin sesuai dengan arahan Bapak Hakim anggota tadi, saya izin untuk keluar karena sudah mulai pagi saya harus menjawab dan yang bertanya banyak. Sekarang saya satu pertanyaan. Oke, monggo. Satu lagi terakhir. Tadi syarat mubalah Oke, itu harus penuhi. oke, Satu, telah datang padamu ilmu pengetahuan, Iya. tapi dibantah orang. oke, Ya, syarat itu sudah saya penuhi. ya. Saya mengetahui karena saya melakukan penelitian. Itu dibantah orang. Saya dianggap gila. Pertanyaannya Dari satu syarat sudah saya penuhi. Ya, syarat sudah saya penuhi kan. Kemudian syarat yang kedua adalah harus dua pihak. Ya. Memang itu belum full dua pihak. Tapi ingat, dalam dunia peradilan pun berlaku in absentia. Jadi kami menganggap in absentia. Siapa yang sudah enggak jelas yang nuduh saya gila. Jadi pertanyaannya apa nih? Lah iya. Pertanyaannya Dua itu menurut saya sudah memenuhi syarat. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak memenuhi syarat mubahalah? Itu kan pendapat ya, sekali lagi harus bedakan, ini bukan saksi fakta. Saksi harus memberikan pendapat sesuai pengetahuan keahliannya. Oke, tadi sudah diterangkan panjang lebar. Mau diperjelas lagi to the right terakhir ya. Baik, terima kasih semuanya. Izin saya tidak akan menjawab lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Izin. Pertama, yang mulia, saya mohon maaf, Gus Nur
dan Bapak Menteri. In uridu illa al-islah. Saya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Saya tidak ingin istilah memberatkan atau meringankan. Saya menyampaikan fakta data. Kemudian yang kedua, mohon maaf, al-muslim atul muslim, kita ini bersaudara. Mohon maaf, saya hati-hati dan saya pasti dipertanggungjawabkan baik dunia maupun